Oke, saya mulai. Selamat Selamat semuanya. pagi semuanya. Pagi, Pak. Eh, Selamat pagi. ya, untuk memulai Mulai pembelajaran pembelajaran pagi ini, pagi ini tak lupa yang pertama itu kita berdoa dulu ya untuk ketua kelas. Tolong untuk menyiapkan kelasnya. Ayo, Nurul, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini kita membahas tentang bahan ajar penanaman. Tapi sebelumnya nampaknya ada yang kosong, kebanyakannya bawa absen dulu ya. Oke, yang pertama Suranto, Ada, Pak. Jo, Dah. siapa yang satu belum ada ini? Karyati. Oke, berarti masuk semua berarti ya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingatkan kembali ya untuk karena kita masih berada di masa pandemi, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, terutama pada 3M ya, itu harus kita patuhi karena kita masih ancamannya masih banyak. Oke, kita mulai aja kita jalan hari ini. Untuk pembahasan hari ini yaitu bahan ajar kita akan tentang penanaman tanaman perkebunan ya. Jadi untuk sebelumnya Bapak mengingatkan kembali untuk pelajaran sebelumnya itu pada itu masih ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini sebelumnya. Tapi Bapak ingin tanya dulu mentari kemarin, mungkin ada yang masih ingat, yaitu tentang pengajiran. Bapak sekarang mau tanya dulu pada Lulu, apa sih manfaat pengajiran untuk tanaman perkebunan? Iya, jadi betul sekali. Pengajiran tanaman di perkebunan itu fungsinya untuk menentukan bibit tanam atau meluruskan tanaman perkebunan supaya tidak bengkak-bengkok ya. Nah, jadi lurus saja gitu. Nah, oke, yang lainnya jawabannya iya benar. Jadi udah paham semua ya untuk pelajaran kemarin ya. Jadi masih ingat, alhamdulillah. Nanti besok kalau seandainya ada pertanyaan ya kita bisa gitu ya. Oke, untuk penanaman perkebunan ini untuk Bapak apa dulu. Jadi tujuan ajaran hari ini yaitu untuk yang pertama itu kompetensi dasar. Nah, itu yang pertama menerapkan teknik penanaman tanaman perkebunan. Jadi yang akan kita pelajari hari ini bagaimana sih tekniknya penanaman khususnya untuk tanaman perkebunan. Jadi nanti kita bahas tuntas di hari ini juga. Jadi presentasi kebutuhan kelompok presentasi hari ini juga kita lama. Kita hari ini 6 jam pelajaran, jadi cukup banyak. Oke. Jadi nah ini nanti yang kita pelajari hari ini yang diskusikan itu yaitu menentukan bentuk bibit tanaman. Nah, jadi bibit yang tanaman yang akan kita tanam itu seperti apa? Jagur enggak, media untuk diameternya berapa? Kalau kelapa sawit tingginya berapa, diameter berapa ya? Nah, nanti setelah itu kita menghitung kebutuhan bibit. Jadi dengan panjang tadi, dengan jarak tanam itu pada 1 hektar itu kita akan butuh berapa bibit yang akan kita butuhkan. Itu ya. Yang ketiga yaitu menyusun rencana jadwal penanaman. Nah, ini yang menyusun jadwal ini berarti kita nanti menyusun apa yang akan kita lakukan, apa yang kita rencanakan setelah penanaman gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini tujuannya yaitu jadi kalian nanti bisa untuk mencari informasi atau menanya atau berdiskusi kelompok nanti ya. Nah, jadi
tujuan kita hari ini itu menentukan bentuk bibit yang seperti apa. Yang kedua itu menghitung bibit kebutuhannya ya, kebutuhan bibitnya berapa. Jadi yang untuk itu nanti kita bahas tuntas di materi nanti ya. Oke, Bapak jelaskan sedikit tentang penanaman ini. Jadi alur-alurnya yang pertama untuk seleksi untuk tahapan-tahapan untuk penanaman itu yang pertama yaitu kita tidak lepas dari pemilihan bibit. Jadi agribisnis tanaman perkebunan itu adalah penanaman investasi dalam jangka waktu yang panjang, yaitu antara 20 sampai 30 tahun, di mana tanaman sudah dapat produksi antara 4 sampai 5 tahun tergantung jenis tanamannya ya. Jadi misalnya tanaman karet. Tanaman karet dapat disadap pada umur sekitar 6 tahun. 6 tahun itu baru bisa kita sadap. Jadi sehingga masa produksi bisa menjadi tahun. Dan pemilihan varietasnya atau klon merupakan hal yang sangat penting yang akan menentukan di masa produksinya. Itu pun ada kesalahan juga. Kesalahan varietas memilih untuk klon tersebut akan menimbulkan penyesalan selama masa produksi. Jadi diharapkan untuk pemilihan bibit, terutama saat kita mungkin kalau mau bikin sendiri ya. Kalau kita bikin sendiri itu kita harus cari batang bawah yang bagus, yang dari klon yang baik. Nah, ini untuk menentukan bibit unggul. Nah, ini untuk bibit karet. Ini yang untuk persiapan bibitnya ya, mungkin itu dari biji sebenarnya. Yang dari biji. Mungkin ini untuk untuk batang bawahnya, yaitu biji batang bawah berasal dari pokok induk yang berumur kurang lebih 10 tahun. Jadi yang berasal dari klon yang diketahui pasti bijinya masih segar, bernas, mengkilat, tidak berlubang dan tidak cacat. Jadi biji yang sudah disemaikan dan akan dipindahkan ke bibitan. Kedua, mata okulasi entris berasal dari kebun kayu okulasi atau kebun entris yang sudah dimurnikan, terawat baik dan sehat. Untuk pemilihan bibit ya. Lanjut. Yang selanjutnya itu stem mata tidur. Stem mata tidur akar tunggang lurus, tidak bercabang, mempunyai akar literal yaitu 5 sampai 10 cm dan panjang akar 35 cm. Umur stem tidak lebih dari 12 bulan. Kalau lebih berarti sudah keras ya, maksudnya untuk anapannya sudah, kalau dicabut nanti sudah sampai semua. Jadi untuk selanjutnya bahan tanam dalam polybag tinggi daun payung pertama diukur dari pertautan okulasi sampai titik tumbuh yaitu 25 cm dan diameter batang minimal 8 mm. Diukur pada ketinggian 10 cm. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini bibit karet ya, yang siap tanam. Ini yang sudah diokulasi, itu okulasi melalui mata tunas ya. Jadi ini sudah dipotong. Jadi mata tunasnya terus ini dan dipotong. Oke, gambarnya itu. Akan secara generatif hanya mungkin dilakukan dengan metode kultur jaringan. Namun metode kultur jaringan untuk memilih bibit sawit sangat kecil kemungkinan karena tingkat ketelitian yang tinggi sangat dituntut. Jadi varietas unggul kelapa sawit yang dihasilkan oleh berbagai lembaga riset adalah itu ada 3 ya, yaitu Tenera yang merupakan hibrida dura persilangan dari hibrida dengan spesifera, yaitu bunga jantan ya. Terus yang berikutnya, nah ini ada varietas
Tiga golongan, ada tiga tipe ya. Yang pertama nigration. Nah, nigration itu sifatnya, karakteristik dari tipe nigration itu buahnya berwarna ungu ya, buahnya berwarna ungu terus sampai kehitaman lalu berubah menjadi jingga sampai merah setengah matang. Ini ciri-cirinya. Terus yang kedua varietas Virescent. Ini mempunyai ciri-ciri, sawitnya itu buah muda berwarna hijau warnanya ya kalau buah muda. Terus yang berbuah menjadi kuning, kemudian kemerahan pada saat matang, jadi saat matangnya saat kemerahan. Yang ketiga yaitu Albasan. Tipe sawit ini ciri-cirinya kalau masih muda itu berwarna kuning dan pucat tembus. Maksudnya sifatnya tembus cahaya ya, karena kandungan karotinnya dalam mesomat rendah ya. Terus sedangkan berdasarkan ketebalan cangkang, kelapa sawit jenis ini dikelompokkan dalam tiga tipe. Tiga tipe apa aja? Nah, ini tipenya. Oke. Nah, tipenya sedangkan tipe yaitu yang pertama tipe Dura. Yaitu Dura ini mempunyai cangkang atau tempurung dengan tebal kira-kira 6-8 mm. Porsi mesokrapnya terhadap buah sekitar 35-65%. Untuk karnel besar, karnelnya itu besar, tetapi kandungan minyaknya 17-19%, jadi sedikit ya. Untuk cangkangnya tebal, diduga dalam memperpendek umur masih berpengaruh ya. Oke. Yang kedua yaitu tipe Persifera. Persifera ini untuk karnel itu mempunyai karnel yang sangat kecil dengan lapisan fiber tipis, proporsi mesokratnya tinggi dan kadar minyaknya ekstrak tinggi, tetapi sebagian besar betinanya steril. Jadi pemilihan bibit pada tingkat ini sangat mudah dilakukan karena sudah tampak jelas ya, ditandai dengan ciri-ciri berikut. Untuk bibit yang sawit nih ya, memiliki daun yang sudah banyak dan berwarna hijau pekat, memiliki pelepah yang sangat besar dan kuat berwarna hijau muda sampai maupun tua, dan memiliki batang dan bonggol yang besar serta kuat dan kokoh, tidak abnormal ya. Tingkat pertumbuhannya jauh lebih cepat. Oke, kita lanjut ya. Menentukan jarak tanam. Nah, ini tadi ya, menentukan jarak tanam. Yang ini pengaturan jarak tanam dengan kepadatan tertentu bertujuan memberi ruang tumbuh pada setiap tanaman agar tumbuh dengan baik. Jarak tanam itu mempengaruhi ya. Untuk jarak tanam yang terlalu rapat itu juga enggak bagus. Untuk terutama kelapa sawit itu nanti akan menimbulkan menimbulkan persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi nanti jadi bibit-bibit itu akan tinggi, jadi buahnya agak berkurang juga ya. Jadi jarak tanam yang optimal atau jarak tanaman yang baik dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain yaitu sifat, klon, ini yang klon itu karet ya, terus pembentukan wilayah atau topografi, dan kerapatan tanaman yang dikehendaki. Pada lahan yang datar dan agak landai digunakan jarak tanam yang biasa jarak tanamnya. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini morfologi. Jadi kita lanjut ya. Terus ini penentuan jarak tanam. Ini ada tabel jarak tanam pada tanaman monokultur beberapa tanaman. Untuk kelapa sawit itu untuk biasa dipakai itu 9 kali 9 atau nanti bisa kalau di sini model segitiga sama sisi ya. Dan untuk nanti
untuk 1 hektarnya itu ketemunya 143 pokok. Hanya untuk tanaman karet itu jarak tanam itu 7 kali 3 meter, dan kakao 4 meter kali 4 meter, dengan kopi 3 meter kali 3 meter, dan lada 3 meter kali 3 meter. Nah, terus lanjut. Nah, ini pembuatan lubang ya, pembuat lubang. Tata urutan penanaman bibit mencakup pekerjaan membuat lubang tanam, pemberian pupuk dasar, dan menanam bibit ke dalam lubang yang telah disiapkan. Jadi lubang tanam ini dibuat sebelum tanaman mau ditanam, kira-kira 1 bulan sampai 1,5 bulan sebelum tanam. Ini lubang tanam ini sudah dibuat ya. Nah, ini bertujuan untuk menggemburkan struktur tanah sehingga penyerapan unsur hara yang diberikan menjadi lebih cepat dan mudah tersedia bagi tanaman. Oke, lanjut. Nah, ini pembuatan lubangnya. Ini yang cara manual, dengan menggunakan linggis, menggunakan tangkul dan sebagainya. Dan ini yang untuk pakai udah modern ya, kayak mesin. Oke, kita lanjut. Nah, ini melakukan penanaman. Nah, yang kita akan bahaskan. Jadi ada 4 kegiatan yang dalam penanaman, yaitu persiapan di lahan bibitan, terus transportasi. Jadi transportasi bibit ini yaitu dari pembibitan dibawa ke lapangan. Terus kemudian itu mengejar bibit, yaitu dari jalan menuju ke lubang-lubang yang telah disediakan, yang telah tersedia ya. Yang terakhir, yang keempat itu penanaman. Oke, ini persiapan di pembibitan. Ini mempersiapkan ya untuk metode di pembibitan. Nah, kita lanjut aja. Transportasi bibit, yaitu bibit yang dari jalan tadi, yang dari tempat pembibitan itu dibawa areal ke perkebunan atau lokasi pembibitan ke lahan penanaman. Jadi komoditas perkebunan diperoleh dari rekanan atau penyedia bibit. Dan apabila lokasi rekanan tersebut sangat jauh dengan lahan penanaman kita, maka bibit harus diangkut menggunakan truk agar bibit tetap terjamin baik selama dalam perjalanan. Tujuan segera dilakukan pengejaran bibit dari lokasi pembongkaran ke titik tanam. Jadi disiapkan di titik-titik tanam, kan di panjang-panjang tadi ya, didekatkan di lubang tanam. Nah, terus pengangkatan harus dilakukan pada bola tanahnya secara hati-hati agar tidak terjadi kerusakan bibit. Terus pengangkatan sebaiknya tidak dilakukan pada leher akar karena bisa menyebabkan bibit patah. Ini pengejaran bibit yang tergejar tadi. Nah, jadi didekatkan pada lubang tanam. Jadi nanti kita siap tanam. Jadi pematakan sampai lubang harus konsisten ya. Oke, lanjut. Nah, ini penanamannya. Jadi sebelum bibit ditanam yang dilakukan itu dasar lubang terlebih dahulu dipupuk, dan dari lubang diisi tanah atas secukupnya. Jadi tanah yang atas kan, tanah untuk pembuatan lubang itu kan ada yang sebelah kiri dikasih tanam topsoil, sebelah kanan subsoil. Jadi yang tanah topsoil ini dimasukkan dulu ya, nanti sampai batas polybag tadi. Nah, jadi untuk mengalir ikan. Oke. Nah, jadi misalnya kita untuk pemupukan kita berikan pupuk organik ya, misalnya pupuk kandang kurang lebih 10 kilo per lubang. Jadi pupuk tersebut dicampur rata dengan tanah, dan apabila perlu tambahan dengan kapur bergantung dengan kemasaman tanahnya. Oke, lanjut. Nah, ini penanamannya. Supaya penanaman bibit jangan terlalu dalam, maka ketinggian tanah sewaktu penimbunan pertama harus dikontrol agar kedalaman masih tersisa sekitar setinggi polybag bibit ya. Setelah lubang tanam tertimbun, kemudian kantong plastik disayat dengan peso, kemudian diletakkan dengan hati-hati dalam lubang. Oke, lanjut. Nah, ini penanaman seperti ini ya.
Oke, gitu. Terima kasih. Untuk memperjelas penanaman makanan dan untuk selanjutnya yaitu Sunarto, Salini, sama Nurul untuk kelompok pertama. Terus kelompok yang kedua Niswatul, Ngesti, sama Rinati. Kelompok 3 Kusnadi, Lulu, sama Nasmi. Jadi setiap kelompok yang dari Bapak sebutkan tadi silahkan membentuk kelompok masing-masing, berkumpul dan kita mendiskusikan tentang penanaman ini. Oke. Jadi silahkan cari referensinya ada situ di buku LKPD itu ada tugasnya, dan bisa searching di Google ya, Google bisa ada itu banyak. Jadi Bapak kasih waktu 105 menit. Bapak kira semuanya udah siap semua. Jadi untuk presentasinya jadi itu tadi ya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain dari hasil observasi kelompok 1, ada mungkin? Oke. Nah, selanjutnya untuk mempersiapkan itu kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Siapa tadi kelompok 2? Oh iya ya. Mari. Baik. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mengomentari atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanggapi nanti kelompok 2 ya. Oke. Ada pertanyaan, mungkin ada bisa menanggapi dari kelompok lain. Monggo. Oke, ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3 ya, kelompok terakhir. Jadi silahkan menayangkan atau presentasikan hasilnya. Monggo silakan. Presentasi ini maka pelajaran kita hari ini sekaligus kita tutup waktunya dan Bapak akhiri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.